Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alika Widuri Kartika dengan NIM 1101-223-078. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil tugas besar mata kuliah antena dan propagasi dengan judul perbandingan antena single patch dengan antena array 3 elemen dan 5 elemen pada frekuensi 1,8 GHz. Baik, di sini ada 5 poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu perancangan antena microstrip single patch. Lalu ada analisis kinerja antena microstrip single patch. Lalu yang ketiga ada perancangan antena microstrip susun atau array. Dan yang keempat ada analisis kinerja antena microstrip susun atau array. Lalu yang terakhir ada penutup. Di sini kita masuk ke perancangan antena microstrip single patch dengan diketahui komponennya yaitu permitivitas relatif sama dengan 2,4, T sama dengan 0,035, H sama dengan 2,6 mm, dan frekuensi sama dengan 1,8 GHz atau 1,8 kali 10 pangkat 9 Hz. Di sini kita masuk ke perhitungan lebar patch atau WP dengan rumus C per 2F dikali dengan akar 2 dibagi dengan permitivitas relatif ditambah 1 dihasilkan nilai WP sama dengan 63,914 mm. Lalu di sini kita masuk ke perhitungan permitivitas efektif. Dengan rumus ini kita dapatkan nilai permitivitas efektif sebesar 2,314. Lalu yang ketiga ada perhitungan perpanjangan panjang atau delta L. Dengan rumus ini kita dapatkan delta L sama dengan 0,827 mm. Dan yang keempat ada perhitungan panjang actual patch atau LP. Dengan rumus ini kita dapatkan panjang actual patch itu sebesar 53,13 mm. Lalu di sini kita masuk ke perhitungan dimensi ground. Yang pertama itu ada perhitungan lebar ground atau WG. Itu didapatkan nilai 73,514 mm dari rumus lebar ground sama dengan lebar patch ditambah 6H. Lalu perhitungan panjang ground atau LG dengan rumus LG sama dengan lebar patch ditambah 6H didapatkan panjang ground sebesar 62,73 mm. Lalu di sini kita ada melakukan perhitungan dimensi fit line. Yang pertama perhitungan lebar fit line atau WF. Untuk mencari nilai dari lebar fit line, kita terlebih dahulu mencari nilai B dan didapatkan nilai B sama dengan 7,645. Lalu menggunakan rumus ini didapatkan nilai lebar fit line sebesar 4,792 mm. Lalu di sini kita juga akan melakukan perhitungan panjang fit line atau LF dengan yang pertama kita mencari panjang gelombang atau lambda, didapatkan lambda sama dengan 166,67 mm. Dan lalu kita mencari panjang gelombang transmisi. Didapatkan panjang gelombang transmisi itu sebesar 107,5 mm. Lalu untuk mencari panjang fit line atau LF, kita itu dengan nilai dari seperempat dikali dengan panjang gelombang transmisi dan dihasilkan panjang fit line itu sebesar 26,89 mm. Dan kemudian ini merupakan desain antena single patch yang kami buat di aplikasi CST Studio. Lalu kita masuk ke analisis kinerja antena microstrip single patch. Yang pertama ada frekuensi kerja, return loss, dan bandwidth. Untuk frekuensi kerja, kita menggunakan frekuensi kerja 1,8 GHz atau sekitar 1.800 MHz. Lalu return loss dihasilkan dari grafik S parameter ini, return loss sebesar minus 32,3 dB. Dan bandwidth-nya itu dari 1,78 GHz sampai 1,81 GHz itu dihasilkan bandwidth sekitar 0,036 GHz. Lalu kita masuk ke voltage standing wave ratio atau VSWR yang merupakan rasio antara gelombang berdiri tegangan maksimum dan minimum di saluran transmisi. Didapatkan nilai VSWR itu sebesar 1,04. Dan nilai VSWR yang baik itu di antara rentang 1 sampai 2. Semakin nilai VSWR itu mendekati 1, artinya semakin sedikit gelombang yang
dipantulkan kembali dari dari transmisi itu. Dengan nilai 1,04 itu berarti hanya sekitar kurang lebih 0,2% daya yang dipantulkan kembali ke pemancar. Yang artinya itu dengan nilai VSWR 1,04 itu sudah sangat amat baik. Lalu kita masuk ke polarisasi dan pola radiasi. Dari simulasi antena single patch yang kita lakukan tadi, didapatkan gambar far field axial ratio dengan nilai axial ratio sebesar 15,8 dB dan antena ini memiliki polarisasi elips. Lalu pada polarisasi P sama dengan 0 derajat dan P sama dengan 180 derajat, antena memancarkan dengan kuat ke arah broadside dengan theta sama dengan 90 derajat dengan gain maksimum sekitar 5 dBi. Lalu pada pola radiasi P sama dengan 90 derajat dan P sama dengan 270 derajat, pola radiasi itu tetap terarah ke broadside dan menunjukkan distribusi pancaran yang simetris dan stabil di bidang P sama dengan 90 derajat. Lalu kita masuk ke nilai dari gain, direktivitas, dan efisiensi. Nilai gain yang didapatkan itu sekitar 5,797 dpi dan nilai direktivitas itu sekitar 6,322 dpi. Dengan menggunakan rumus efisiensi, di mana gain dibagi direktivitas akan dihasilkan efisiensi itu sebesar 88%. Lalu di sini kita masuk ke perancangan antena microstrip susun atau array. Yang pertama di sini kita melakukan desain antena microstrip susun itu dengan menduplikasi desain dari antena single patch. Yang pertama ada desain antena microstrip 3 array dengan jarak itu pi per 2, 83,35 mm seperti ini, dan desain antena microstrip 5 array seperti ini. Lalu di sini kita masuk ke nilai return loss antena microstrip 3 array. Di sini kita melakukan 4 jenis yang berbeda. Yang pertama ada arus uniform dengan fasa sama dengan 0 derajat, didapatkan hasil return loss sebesar negatif 31,72 dB. Lalu dengan arus uniform dengan fasa 90 derajat didapatkan hasil yang sama, dan arus uniform dengan fasa 180 derajat dihasilkan fasa yang sama juga sebesar negatif 31,72 dB, dan arus binomial sebesar minus 31,72 dB. Lalu untuk antena microstrip 5 array itu kita menggunakan 4 parameter juga: uniform fasa 0 derajat, uniform fasa 90 derajat, uniform fasa 180 derajat, dan arus binomial. Didapatkan nilai return loss itu sebesar negatif 32,789 dB. Yang berarti performa matching itu lebih baik dibandingkan dengan antena 3 array dengan pantulan hanya sekitar 0,05%. Lalu kita masuk ke frekuensi kerja, return loss, dan bandwidth. Frekuensi kerja yang didapatkan pada antena microstrip 3 elemen itu kita menggunakan frekuensi kerja di 1,8 GHz dengan nilai return loss itu sebesar negatif 31,52 dB, yang berarti memiliki nilai daya pantul atau hilang saat yang nilai daya pantulnya yang hilang itu sangatlah kecil karena batas normal return loss itu di bawah negatif 10 dB. Untuk bandwidth pada antena microstrip 3 array atau 3 elemen array ada di kisaran 0,0291 GHz dari range 1,783 GHz sampai 1,812 GHz. Lalu pada antena array 5 elemen, frekuensi kerjanya juga sama. Kita menggunakan frekuensi kerja di 1,8 GHz dan didapatkan nilai return loss itu di angka negatif 33,28733 dB.
Lalu untuk bandwidth frekuensi itu sekitar 0,0307 GHz dari rentang 1,7852 GHz sampai 1,8159 GHz. Kemudian kita masuk ke polarisasi dan radiasi dari antena microstrip atau array. Nah, pada antena microstrip 3 array didapatkan nilai axial rasio itu sebesar 2,33 dB pada theta sama dengan 99 pada theta sama dengan 90 derajat yang mengindikasikan polarisasi mendekati sirkular di mana nilai axial rasio kurang dari 3 dB yang berarti pada antena microstrip 3 array ini menggunakan polarisasi sirkular. Lalu pola radiasinya juga cukup simetris dan menunjukkan arah utama atau main lobe di sekitar theta sama dengan 90 derajat. Menandakan radiasi ke samping atau broadside. Kemudian kita masuk ke antena microstrip 5 array. Didapatkan nilai axial ratio itu sebesar 17,54 dB yang berarti menandakan polarisasi itu lebih eliptikal atau lebih linear. Yang artinya atau antena ini cocok untuk pengaplikasian dengan polarisasi linear yang tidak cocok untuk menggunakan sirkular polarisasi. Lalu antena 5 microstrip 5 array ini menghasilkan gain yang lebih besar dan arah radiasi yang lebih fokus. Dan ini cocok untuk em, komunikasi arah jarak jauh. Serta terdapat peningkatan side lobe di beberapa arah. Lalu kita masuk ke gain dan direktivitas. Pada antena microstrip 3 array didapatkan gain sebesar 10,25 dBi dengan direktivitas sebesar 10,72 dBi. Pada antena microstrip 5 array didapatkan gain sebesar 11,29 dBi dan direktivitas sebesar 11,90 dBi. Lalu kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil simulasi dan rancangan yang kami buat, yaitu ada antena microstrip single patch dan antena susun atau array 3 elemen serta 5 elemen pada frekuensi angka yang baik di bawah minus 10 dB dan juga memiliki nilai VSWR atau voltage standing wave ratio yang baik di rentang 1 sampai kurang dari 2 bahkan mendekati nilai 1 yang berarti sangat amat sedikit daya yang dipancarkan kembali ke pemancar. Selain itu, nilai gain dan direktivitas juga terbukti baik pada patch non-array. Gain dan direktivitasnya di angka 5,7 dB dan 6,3 dB. Pada array 3 elemen didapatkan gain dan direktivitas sebesar 10,25 dB dan 10,75 dB. Dan terakhir pada array 5 elemen, gain dan direktivitas ada di angka 11,29 dB dan 11,9 dB. Dengan demikian, penambahan patch dengan metode array terbukti dapat meningkatkan gain serta direktivitas untuk sebuah antena. Baik, sekian terima kasih presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan selama presentasi berlangsung.